Nabi SAW mengatakan aradilul amwatakum uzabukum. Yang paling jelek, yang paling sengsara, yang paling buruk mayit kalian ketika mati adalah mayitnya seorang yang jomblo atau bujang. Itu yang paling buruk. Maka seorang penyair bilang, syirarukum uzabukum ja'a fil khabar aradilu amwati uzabul bashar. Beliau katakan sejelek-jeleknya di antara kalian adalah orang yang bujang atau jomblo, gak nikah-nikah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, aradilu amwati uzabul bashar, sehina-hinanya orang yang mati adalah orang yang matinya dalam keadaan jomblo atau bujang. Kenapa? Hidup-hidupnya sendiri, masa di akhirat dia juga mau sendiri. Derajat gandengan masa kamu sendiri. Makanya yang masih bujang-bujang, yang jomblo-jomblo, udah bisa menikah, sudah siap menikah, nikah buru-buru. Jangan pacar dilamain, jangan pacar digombalin, tapi nikahin. Jomblo itu bukan berarti orang yang punya pacar itu bukan berarti dia itu sudah punya pasangan, tidak. Tetapi jomblo itu adalah orang yang sudah siap menikah tapi belum mau nikah. Itu namanya jomblo. Makanya yang sudah siap, yang sudah mampu nikah, cepet-cepet nikah. Kenapa? Nanti kalian misalkan masuk surga, tapi mudah-mudahan masuk surga ya. Misalkan masuk surga dengan kenikmatan yang macam-macam. Nikmatan di antara kenikmatannya bidadari, ada juga wildan. Wildan ini pelayan, bukan wildan anak hadroh ya. Wildan yang dimaksudnya adalah pelayan-pelayan surga. Ada bidadari itu cantik. Karena semua yang ada di surga itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'an qalbin bashar. Yang ada di surga dan kenikmatan-kenikmatan itu adalah segala macam yang tidak terlihat oleh kasat mata dan belum pernah mata ini memandangnya. Wala udhunun sami'at, belum pernah kuping ini ngedengar tentang sifat sejatinya, seaslinya ya, yang namanya surga. Wala khatara an qalbin bashar, juga surga juga belum pernah terlintas atau tidak sesuai dengan lintasan manusia. Kalau kita pernah dengar bidadari itu cantik, putih, kalau minum kelihatan air ngalir kayak kaca. Atau kalau datang ke laut, lautnya jadi tawar misalkan, atau air keringatnya bidadari bisa bikin tawar air asin. Sampai ada orang bikin bidadari mandi di kali. Film bidadari mandi di kali kan ada dulu ya kan? Ya, bukan seperti itu. Secantik-cantiknya bidadari, seindah-indahnya bidadari, tetap gak secantik istri kita. Istri kita walaupun di dunia buruk, jelek, buduk, budik, hidup, tapi nanti di surga dia bakal jadi permaisuri. Beb, siapa bilang bidadari cantik, kenapa bisa istri kita lebih cantik? Saya tahu istri kita, Beb, sekarang udah melar, gak dulu, Beb. Sekarang boro-boro dan mukanya minyakan doang, Beb. Ada, lihat aja udah gak ada nafsu-nafsu pisan, Beb. Siapa bilang nanti di surga Allah kembalikan lagi istri kita menjadi sebaik-baiknya dan secantik-cantiknya wanita untuk suami tersebut. Bidadari cantik, istri kita jauh lebih cantik. Makanya yang meninggalnya dalam keadaan jomblo, kasihan. Kenapa? Karena dia bakal di surga gak punya permaisuri. Kalau kata orang Dayang ya, doyang-doyangnya banyak, singgah sendirian, ya nggak enak. Nabi Adam, tahu Nabi Adam? Tahu Nabi Adam? Kenal. Orang mana udah bilang kenal? Nabi Adam pernah dengar ceritanya? Tinggal di surga. Manusia yang pertama kali tinggal di surga kan Nabi Adam. Tinggal di surga dengan kenikmatan-kenikmatannya. Semua mau apa aja muhayya udah tersedia. Tapi single sendiri,
Nabi Adam juga nggak betah, Nabi Adam nggak kerasan, Nabi Adam juga merasakan sulitnya. Akhirnya Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam seorang perempuan. Makanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk itu bengkok, makanya perempuan otaknya bengkok-bengkok. Lalu lihat perempuan itu kan akan nalarnya seukur rambutnya doang. Gak pernah mau ngedengerin yang namanya klarifikasi seorang suami. Makanya nikah. Kan gue bingung kalau mah bujang, jomblo ya curut-curut, recehan. Kasihan ya, gue bingung. Saya punya istri, Ustaz punya istri masuk surga. Kan sama bidadari sama bini kita. Nah, lo mah gedebong pisang paling nanti. Tulang rusuk itu bengkok, laki-laki itu harus jelas. Ingat, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, ya, bukan tulang punggung. Makanya jangan pernah menyuruh perempuan menjadi tulang punggung untuk laki-laki. Kalau laki-laki yang membiarkan perempuan yang menjadi tulang punggung, berarti laki-lakinya yang bengkok otaknya. Yang namanya tulang rusuk kalau dipaksain buat lurus bengkok, ya kan, bakal patah. Coba tulang rusuk lu paksain, bakal patah. Tapi kalau didiemin terus bakal semakin bengkok. Artinya apa? Perempuan kalau disuruh memaksakan kehendak suami, kehendak laki-laki bakal patah. Tetapi perempuan kalau didiemin terus bakal ngelunjak. Itu perempuan. Makanya jadi laki-laki harus bijak. Di saat kita tegas kepada perempuan, hibur perempuan biar tidak merasakan sumpahnya kehidupan. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak. Laki-laki juga kadang-kadang egois. Mau gak mau apa kata gua. Ya kan, lu salah gak salah, gua yang bener. Nah itu laki-laki. Ketika laki-laki menasihati seorang perempuan sampai harus menasihati dengan secara tegas. Ketika dia mulai merasakan kesumpekannya, ajakin dia jalan-jalan. Biar dia gak boring, bosan. Makanya belajar-belajar dah sebelum nikah. Ya kan, biar bisa mengerti daripada hati seorang perempuan atau istri. Paham gak lo? Tinggal lo. Paham? Apa? Kah? Intinya nih, jangan jauh.